Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di pelajaran Durusul Lughal Arabiyah. Masih bersama saya Muhammad Izzian Mutakin. Sebentar saya matikan dulu koneksinya supaya nggak ada yang pop up ya. Oke, jumpa lagi di pelajaran Durusul Lughal Arabiyah. Kali ini kita masuk ke pelajaran ke-18 Ad-Dars As-Samin Asyar. Dan terima kasih Anda sudah mampir. Jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum. Insya Allah Anda akan mendapatkan update-update pelajaran bahasa Arab hampir setiap hari. Dan dengan mendukung channel ini Anda juga mendukung misi kami untuk meningkatkan skill bahasa Arab umat Islam Indonesia. Maka dukung kami dengan subscribe ya. Oke teman-teman, video ini saya bagi menjadi 3 sesi. Pertama akan saya kasih mufrodat atau kosakata baru di pelajaran ini. Kemudian saya akan masuk ke percakapan. Saya akan jelaskan isinya. Yang ketiga adalah saya akan berikan kaidah-kaidah umum dan juga ekspresi yang bisa Anda gunakan sehari-hari. Jadi jangan lupa tonton sampai habis. Oke teman-teman, saya langsung masuk ke kosakata. Nah, yang pertama adalah namanya ada al-mufradatnya al-halwa. Al-halwa, apa itu halwa? Halwa ini artinya adalah permen. Ya, atau kadang juga digunakan untuk manisan. Pokoknya kue-kue yang manis. Nah, itu biasanya orang Arab menyebutnya al-halawiyat, al-halwa. Nah, selanjutnya ada kotak ya. Kotak ini biasa digunakan kadang mereka menyebutnya ailbah. Ailbah. Nah, ada halwa, kemudian ailbah. Nah, untuk harokat nggak sengaja saya nggak kasih harokat ya, karena di HP agak susah dan juga ya latihan lah supaya Anda terbiasa. Dan sebenarnya orang Arab dalam percakapan itu mereka nggak terlalu memikirkan harokat ya, harokat tidak terlalu menjadi kendala atau hal yang terlalu diperhatikan dalam percakapan. Jadi kalau Anda katakan ilbah, ulbah, itu orang Arab akan paham. Yang penting makhraj kita benar. Selanjutnya ayadah. Ayadah artinya adalah menjenguk. Selanjutnya kawayakwi. Kawayakwi. Nah, ini artinya adalah menyetrika. Kawayakwi. Selanjutnya aljar. Nah, ini Anda mungkin sering dengar negeri jiran ya. Jiran itu dari kata bahasa Arab artinya adalah tetangga, aljar. Selanjutnya ja'u. Ja'a mungkin Anda sering dengar di surat Yasin ya. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ja'a artinya datang. Idza ja'a nasrullah, jika datang pertolongan Allah dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini ada wawunya karena dia merupakan pelakunya ini orang ketiga jamak, yaitu mereka. Maka makanya ja'u. Sama kayak misalkan akala itu untuk satu orang dia, tapi kalau mereka pakainya akalu. Doroba memukul ya, kalau mereka dorobu. Kemudian rohima menyayangi, itu untuk satu orang dia, tapi kalau jamak jadinya rohimu. Nah, jadi kalau ini artinya ja'u datang. Oke, ini beberapa kosakata ya, sebagian yang akan kita bahas di percakapan. Dan kita akan langsung masuk ke percakapan. Oke teman-teman, ini dia percakapannya. Ad-Dars As-Samin Asyar, percakapan antara Hamid dengan istri dan juga anak-anaknya ya. Hamid, aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asr? Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asr? Kemana kamu mau pergi setelah sholat asar? Nah, ini Anda lihat, ini dia pakainya turidin karena lawan bicaranya perempuan, maka menggunakan fi'il mudhari untuk bentuk lawan bicara perempuan yang pakai ya dan nun ya. Kalau kamu laki-laki pakainya aturid, tapi kalau perempuan aturidin. Aina turidina an tadhhabi ba'da sholatil asar? Kemana kamu mau pergi setelah sholat asar? Urid an azuru jaratana allati zaratni amsi. Urid an azuru jaratana allati zaratni amsi. Aku ingin mengunjungi tetangga kita yang mengunjungiku kemarin. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghrib? Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghrib?
apakah kamu bisa memungkinkan bagimu untuk kamu pulang sebelum sholat maghrib? Ayumkinuk, apakah kamu bisa tarji'i, kamu kembali pulang sebelum sholat maghrib? Yumkin insyaallah, bisa insyaallah. Arju an taksili qamis si al-abyad, aku berharap kamu bisa mencucikan bajuku yang berwarna putih. Abyad artinya putih. Ba'da ruju'iki min indil jarah, ba'da setelah ruju'iki kepulanganmu, ya. Ini menunjukkan kepemilikan ya, ki-nya. Setelah kepulanganmu min indil jarah, dari rumah tetangga perempuan itu. Nah, jadi kalau jar itu laki-laki, kalau jarah itu perempuan ya. Sagsiluhu wa akuihi insyaallah, aku akan mencucinya dan aku akan menyetrikanya insyaallah. Aina turidun an tazhabu al-an ya abna'i, kemana kalian mau pergi sekarang wahai anak-anakku? Abna ini jamak dari ibnun, artinya anak, maka abna jadinya anak-anak. Abna ini anak-anak laki-laki ya, kalau anak-anak perempuan banat. Nazhab al-an ilal masjid, sekarang kita pergi ke masjid. Wa ba'da sholat, dan setelah sholat nurid an nazhab ila suq, kita ingin pergi ke pasar. Linashtariya aqlaman, untuk membeli aqlaman. Aqlam ini adalah pulpen-pulpen, wadafatir, dan juga buku-buku tulis, wa masatir, dan juga penggaris-penggaris. Aina zumalaukum, di manakah teman-teman kalian? Maja'u al-yawm li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu', mereka tidak datang hari ini li untuk ziyaratikum, mengunjungi kalian, ka'adatihim, sebagaimana kebiasaan mereka, kulla usbu', setiap minggu. Aradu ayazhabu al-yawm ila al-muthaf, aradu ayazhabu al-yawm ila al-muthaf, mereka ingin pergi hari ini ke muthaf. Muthaf artinya museum. Ya, ini lupa saya masukin tadi ya. Ya, muthaf artinya museum. Mereka ingin pergi ke museum. Ya, jadi teman-temannya tidak datang hari ini karena mereka mau ke museum. Ya banati, wahai anak-anak perempuanku, anal an azhab ilal mustashfa, sekarang aku pergi ke rumah sakit, li'ayadat Salma, untuk mengunjungi, menjenguk Salma. Aturidna an tazhabna ma'i, apakah kalian ingin pergi bersamaku? Naam, iya, kata anak-anaknya. Maza turidna an ta'khuzna laha, apa yang kalian ingin untuk ambil, untuk bawa ya, apa yang ingin kalian bawa untuknya, untuk si Salma yang lagi sakit. Nurid, kami mau, anak khuza, untuk membawa, ma'ana ya, anak khuza ma'ana artinya membawa bersama kami. Kami ingin, nurid, anak khuza ma'ana, membawa bersama kami, ulbatal halwa, sekotak permen, hazihi, ini. Inna Salma, sesungguhnya Salma, tuhib hazihil halwa kasiron, sangat menyukai permen ini. Aturidna anta khuzna syai'an akhor, apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Nurid anna khuza hazil majalah, kami ingin membawa majalah ini, wahaza alkitab, dan buku ini, wahazihi almalabis, dan juga baju-baju ini. Ya, jadi pengen bawa majalah juga, buku, dan juga baju-baju. Arju alla ta'khuzna hazil asya' kullaha, aku harap kalian tidak mengambil ini semua. Fa'innal mustashfa, karena sesungguhnya rumah sakit, la yasmah, tidak membolehkan, bidukhuli asya' kasiro, tidak membolehkan untuk banyak memasukkan barang. Aina Khadijah, mana Khadijah, wa Aisyah wa Ummu Kulsum, mana Khadijah, Aisyah, dan Ummu Kulsum. Ayuridna ayyazhabna ma'ana, apakah mereka juga ingin pergi bersama kita? Ihdal banat, salah satu anaknya menjawab, ihda salah satu ya. La adri, aku tidak tahu, aina hunna, di manakah mereka. Azunnu, aku pikir, aku kira, annahun, bahwa mereka, ma roja'ana, tidak pulang, minal madrasah,
tidak pulang dari sekolah. Hayya bina ya banat. Ya mungkin maksudnya belum pulang dari sekolah ya. Hayya bina ya banat. Ayo kita berangkat wahai anak-anak. Oke teman-teman, saya masuk ke kaidah ya umum. Nah, di dalam percakapan tersebut kita mempelajari ada beberapa kaidah penting. Yang pertama adalah ketika ada dua fi'il mudhari ya, itu harus dikasih tengah-tengahnya huruf an. Uridu an azhaba, uridu an anama, uridu an ashroba, ini ya. Nah, ini teman-teman sekalian, setelah ada huruf an itu kita harus menaruh harokatnya jadi fathah ya, karena an ini dia huruf nasab yang membuat harokat menjadi fathah. Maka kita bacanya uridu an azhaba, aku ingin pergi. Uridu an anama, kami ingin tidur. Uridu an ashroba, kami ingin minum. Uridu an akula, kami ingin makan. Nah begitu ya, jadi semua harokatnya harus fathah. Karena apa? Karena ada an. Kemudian arju an tagsili. Nah dan ketika di lanjutan fi'il mudhari itu ada nun. Nah, ini misalkan hum misalkan mereka ya. Mereka mau makan. Hum yuriduna an ya'kulu. Nah, kalau di fi'il mudhari biasa itu ayakuluna itu ya, ada nunnya, tetapi karena dia ada an maka nunnya hilang ya, diganti dengan alif, jadinya yakulu. Nah, begitu juga kalau lawan bicaranya kamu perempuan, ya itu kan ada nunnya di belakang. Misalkan anta takulina. Anti takulina, kamu minum, perempuan ya. Anti tashrobina, kamu minum. Anti takulina, kamu makan. Anti takroina, kamu membaca. Nah, tapi kalau ada an itu nunnya hilang, menjadi tinggal ya-nya saja. Jadi seperti ini. Arjuan taksili, arjuan tadrusi, arjuan tashrobi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga di percakapan ini kita belajar tentang bentuk-bentuk jamak. Ya, jadi dalam bahasa Arab jamak itu bentuknya berbeda-beda, nggak kayak bahasa Inggris ya cuma ditambahin s doang, atau di Indonesia cuma dikasih dua kata ya, misalkan buku jadi buku-buku, gunung jadi gunung-gunung. Tapi di dalam bahasa Arab itu bentuk katanya berubah. Nah, misalkan daftar itu jamaknya dafatir. Daftar ya, buku tulis, jamaknya dafatir. Nah, bentuknya berubah banget ya, walaupun masih ada huruf yang sama, bentuknya lumayan berubah. Kemudian kolam jadi aklam, kolam jadi aklam. Nah, kemudian zamil atau kawan ya, teman, kolam itu pulpen ya, zamil teman berubah menjadi zumala, zamil menjadi zumala. Nah, inilah perubahan-perubahan bentuk. Dan walaupun ada bentuk yang teratur ya, seperti misalkan muslim. Nah, muslim ini jamaknya jadi muslimun. Ya, ini teratur. Nah, ini yang disebut dengan namanya jamak salim. Ya, jamak muzakkar salim. Kemudian kalau yang perempuan jadinya muslimat ya. Muslimatun jadinya jamaknya muslimat. Nah, yang kayak gini-gini gampang kita memahaminya. Tetapi kalau yang biasa, misalkan buku jadi dafatir, kitab jadi kutub, nah itu kita harus lihat hurufnya ya, apakah hurufnya mirip. Nah, kalau kayak masjid jadi masajid itu kan dari huruf yang sama biasanya, cuma dirubah bentuknya, harokat dan panjang pendeknya. Tapi biasanya kita bisa mengira-ngira kalau hurufnya sama ya. Kayak ini kan daftar kan jadi dafatir ya, masih dari huruf yang sama. Begitu juga zamil ya, berubah jadi zumala, itu dari huruf yang sama. Jadi kita bisa mengira-ngira. Dan memang dari dalam bahasa Arab itu kalau dia sudah jamak ya jamak gitu ya, tidak boleh tidak. Dan memang agak rinci. Jadi bahasa Arab itu dia bentuk satuan ada, bentuk dua ada, bentuk jamak ada. Dan bentuk jamak itu adalah bentuk yang bendanya lebih dari dua ya, jadi 3 ke atas itu sudah masuk jamak. Tapi kalau masih 2 itu disebut
musanna. Nah, maka kalau Anda ketemu dua buku tulis, maka bahasa Arabnya bukan dafatir isnani ya, tapi adalah daftaroni. Nah, tinggal ditambahin alif dan nun aja. Daftaroni. Nah, ditambahin alif dan nun itu menunjukkan dua ya. Jadi kalau kita bilang daftaron itu sudah cukup menunjukkan bahwa ada dua buku. Jadi kalau saya katakan kitab itu berarti satu buku. Kalau saya bilang kitaban itu pasti dua buku. Nggak perlu saya sebutkan angkanya ya. Itu sudah jelas dalam bahasa Arab. Maka kalau kita katakan satu buku, kitabun wahid itu adalah penekanan. Sebenarnya kalau saya katakan kitab itu sudah mengandung makna satu. Nah, baru kalau saya bilang kitaban itu jadi dua ya. Kutub itu jadi jamak. Ya, sedemikian detailnya bahasa Arab. Jadi maka bahasa Arab ini dipilih menjadi bahasa untuk menyampaikan wahyu terakhir ya kepada Nabi Muhammad, karena dia mengandung banyak makna ya dengan ungkapan-ungkapan yang simple. Kayak misalkan, nah di dalam bahasa Arab kayak lihatlah, lihatlah itu Anda cukup katakan roh, lihatlah, atau misalkan ambillah, khud ya. Jadi simple dan mengandung makna banyak. Maka dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya ringkas tapi maknanya bisa begitu banyak. Oke teman-teman, mudah-mudahan tetap semangat belajar bahasa Arab ya, karena bahasa Arab adalah bahasa ilmu yang akan menerangi semua ilmu. Karena dengan bahasa Arab kita bisa memahami berbagai macam cabang ilmu keislaman ya, terutama yang berkaitan dengan hadis, Quran, dan juga hikmah-hikmah para ulama. Terima kasih teman-teman sudah mampir. Jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.